Baik. Jadi setelah istikharah Anda melangkah, selesai. Jangan percaya urusan. Adapun memilih hari yang tepat karena itu kebiasaan sah, tapi kalau keyakinan tidak sah. Misalnya apa? Jangan nikah di Selasa Kliwon. Kenapa? Karena pas pasaran saya lagi jualan di situ. Ah, itu bener. Karena Selasa Kliwon ada pasar Kliwon. Ini pasar Kliwon di mana? Di Solo. Oh, di Blitar juga ada pasar Pahing, ada di Kediri ada pasar Pahing. Jadi kalau kita memilih hari karena untuk menyesuaikan kebiasaan, misalnya kita menikah di hari Ahad, kenapa? Pas libur boleh. Tapi kalau ada Rebo Legi, ini Rebo Legi nih. Saya punya neton Rebo Legi, nggak cocok sama Selasa Kliwon. Ini netonnya sapi, ada misalnya. Wah, dihitung-hitung, wah ini sudah nggak bener, pakai ramal-ramal begitu. Nggak, jangan percaya. Wong sudah baik-baik, gara-gara netonnya beda. Tahu neton itu hitungan Jawa itu. Neton itu kan hari Jawa. Hari Jawa itu sah kita begitu Rebo Selasa Kliwon, Rebo Legi, Pahing, Pon Wage. Saya wong Jawa. Jadi kalau meyakini ada sesuatu di balik neton itu nggak boleh, nggak sah, nggak boleh. Itu namanya ramalan-ramalan. Sama ramalan bintang. Oh you Leo, asmaramu lagi surem. Wong bukan hari, bukan bulan ini saja surem, selamanya surem. Wong orangnya nggak baik kok. Nggak boleh percaya begitu. Ramalan bintang nggak ada. Jadi istikharah. Kadang namanya sudah benar. Namanya Muhammad siapa? Namanya Khadijah, Muhammad 5, Khadijah nggak cocok. Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah Al-Kubra cocok. Jangan pakai hitung-hitungan kalau urusan pernikahan. Nabi mengajarkan apa? Lihat orangnya, baru setelah itu istikharah. Kalau namanya ya diganti nama yang baik gitu loh namanya. Namanya jelek ya ganti. Ya kita aja, wah namanya kok nggak enak ya dirubah. Yang dirubah namanya, jangan nikahnya dibatalin. Kok gara-gara nama? Itu yang perlu dipangkas. Karena apa? Meyakini seperti itu adalah masuk wilayah ramalan-ramalan yang tidak diperkenankan. Nggak ada. Jadi cocok insya Allah. Kalau istikharah jalani sesuai dengan petunjuk, menikah cepat. Sudah cocok katanya, dia baik, soleh. Gara-gara netonnya nggak ketemu hitungan Jawanya, maka batal menikah. Hei para orang tua, jangan seperti itu. Kalau orang dulu, kami juga pernah mencoba memahami. Rupanya orang dulu tuh memilih begitu, memang ada yang berkeyakinan karena wilayah dukun. Ada yang memang menghindari daripada kesibukan yang berbenturan. Yaitu kayak pasaran tadi, karena dia jualan di pasar. Kalau pas pasar Pahing, kalau Pahingan ya bingung saya. Seharian nggak jualan. Ya ngambil kliwonnya lah, gitu loh. Seperti itu ya, jangan punya keyakinan seperti itu demi kebaikan. Kalau sudah cocok, baik segera dinikahkan. Gara-gara kliwon, akhirnya bingung, kenapa saya tidak bisa menikah? Lah kok bisa? Nggak ketahuan neton saya hari apa? Nah kan kacau nanti. Nah ini guyonan saja. Jangan meyakini itu. Selesai. Nikah istikharah, setelah lihat orangnya istikharah, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Adapun hari neton kliwon pakai ini pun tidak apa-apa orang pakai. Saya tahu hari saya lahir Rebo Legi. Rebo Legi itu manis ya, manis misalnya ya. Selesai ya, jauh saja, jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami ketika emosi meng-SMS-kan ngomong cerai kepada istri? Beberapa bulan kemudian SMS cerai lagi. Beberapa bulan kemudian ketika ada masalah besar sengaja SMS cerai lagi. Apa talak sudah sah? Dan apabila talak sudah ada, apa bisa rujuk kembali? Kalau bisa rujuk kembali, gimana caranya menurut Islam? Posisi orang tersebut lagi jarak jauh atau merantau, Buya. Kami sampaikan kepada kaum pria, hak cerai itu Allah berikan kepada kaum pria, bukan kaum wanita. Itu termasuk rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau wanita tidak bisa mencerai kecuali ngadukan ke mahkamah. Kenapa? Itu karena kasih sayang Allah. Allah tahu wanita itu lembut. Karena lembut,
itu biasanya kena gesekan sedikit rentan. Makanya wanita itu kadang-kadang penat sedikit atau ada masalah sedikit langsung cerai saja saya. Dikit-dikit minta cerai. Itu wanita karena lembut dia. Kalau seandainya hak cerai itu dipegang wanita itu bubar nikah semuanya ini. Nah, alhamdulillah wanita tidak berhak mencerai dirinya. Baru kalau wanita dilimpahkan ke mahkamah, ngajukan ke mahkamah, mahkamah mencermati, dibantu untuk berpikir. Karena wanita itu lembut, emosi, kemudian ya urusan hati yang sangat lembut, beban. Kalau orang lembut, sesuatu yang lembut, beban sedikit terasa berat, masalah sedikit terasa berat. Itu wanita. Kemudian di sisi lain, hei kaum pria, kalau engkau mendengar wanitamu, istrimu kok dikit-dikit minta cerai, itu sebetulnya Anda harus paham, itu kan bahasa wanita. Bahasa wanita itu ada bahasa namanya mubalaghah, berlebihan karena ada suara hatinya. Jadi begini loh contohnya, kalau ada seorang wanita itu biasanya diajak ya setiap hari Ahad makan di luar bareng-bareng sama keluarga, sama suaminya. Rupanya pas minggu ini sibuk suaminya, padahal sudah berapa tahun itu biasa makan di luar sambil ngaji di Al-Bahjah. Ini misalnya, tatanya pas minggu ini suaminya nggak bisa makan di luar, minggu berikutnya nggak bisa, sudah mulai cemberut nih istri, minggu berikutnya nggak bisa. Hidup dikurung, nggak pernah diajak keluar, baru 3 kali bilang nggak pernah diajak keluar. Itu bahasa berlebihan. Maksudnya apa? Begitu rindunya dia untuk kau ajak keluar. Harus paham maknanya, jangan langsung wah kamu nggak terima kasih. Oh bukan. Maka sama seorang wanita itu kalau ngomong cerai saja saya, itu kalimatnya cerai, sebetulnya maknanya begini, yuk kita membuat perubahan bang, gitu loh. Jangan gampang dipahami makna cerai, karena itu bahasanya perempuan tuh. Makanya kalau suami nggak ngerti bahasa perempuan, berantakan. Bahasa perempuan seperti itu, dia pengen mengungkapkan kalimat apa, karena suaminya nggak paham, cerai saja saya, maksudnya apa? Yuk buat perubahan yang indah. Nah kemudian makanya yang gampang mencerai itu adalah perempuan. Kalau perempuan, kalau laki-laki dikit-dikit SMS cerai itu jadi perempuan tuh. Hei kaum laki-laki, jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Kalau kalimat cerai Anda ucapkan, biarpun guyonan itu jadi. Tapi kalau SMS, ini hukumnya apa? Mengirim SMS, menulis kepada istrinya, engkau aku cerai, maka hukumnya adalah cerai kinayah. Artinya apa? Harus dengan niat. Tapi kalau guyonan diucapkan, seorang laki-laki berkata pada istrinya, hei istriku kau aku cerai, jatuh cerai, biarpun guyonan. Tapi kalau kinayah tadi mengirim surat, maka akan jatuh cerai kalau sang suami ada niat mencerai. Kalau tidak niat mencerai, tidak jatuh cerai, namanya kinayah. Seperti kinayah itu tidak sungguh-sungguh dengan lafaz, tapi perlu niat dalam hati. Contoh, seorang suami berkata, pulang saja ke rumah ibumu. Kalau maksudnya pulang saja karena rumahnya mau dibongkar, ya nggak cerai. Tapi kalau pulang saja ke rumah ibumu, maksudnya mencerai, jatuh cerai, tergantung niatnya. Maka yang ditanya suamimu, hei suami, maksudmu apa? Ya nulis saja. Cerai enggak? Enggak. Nah berarti bukan cerai. Kemudian kalau seandainya benar-benar jatuh cerai, misalnya diniati, jangan wahai para suami, nggak gampang dikit-dikit cerai. Rumah tangga itu dibangun, apalagi sudah ada anak di dalamnya. Nah kalau sudah jatuh cerai, maka bagaimana? Selagi masih cerai 1 dan 2, kemudian masih di masa iddah, masa penantian, belum berlalu 3 kali suci bagi yang haid, atau belum melahirkan bagi yang hamil, maka seorang suami bisa langsung kembali biarpun tanpa saksi, cuma cukup berkata kepada istrinya, istriku yuk damai, balikan yuk, selesai. Itu cerai 1 dan 2 sebelum berlalu masa iddah. Tapi kalau cerai 1 dan 2 sudah berlalu masa iddah, maka kalau ingin bertemu kembali wajib dengan saksi, 2 saksi dengan wali, kayak jadi pengantin baru lagi, seperti nikah awal. Tapi kalau sudah cerai 3, maka seorang suami tidak boleh kembali kepada istri. Hukum itu suami. Bagaimana cara menghukumnya? Istrinya harus menikah dengan laki-laki lain sampai dicerai oleh laki-laki tersebut. Kalau sudah dicerai oleh laki-laki tersebut, baru boleh kembali kepada sang suami. Kalau ternyata sang istri nggak mau dicerai oleh laki-laki yang tadi, ya syukurin tuh.
Suami ngapain cerai-cerai gampang? Makanya istrinya biar bahagia. Maksudnya beri kesempatan seorang istri untuk senang dengan laki-laki lain. Dan hukum seorang suami biar tidak gampang mencerai. Masa mencerai sampai 3? Maka laki-laki kalau ingin menundukkan suami istri kok hanya dengan ancaman cerai, Anda laki-laki yang enggak punya kelebihan. Merayu kalau ingin menundukkan istri, rayuan dengan kelembutan, dengan keindahan, dengan kasih sayang. Itu rontok itu perempuan itu. Pakai ancaman, awas ya, kalau enggak patuh aku cerai. Nyuruh patuh aja pakai kalimat cerai itu. Anda itu siapa? Nggak bisa merayu. Nanti kita harus kursus merayu. Saya buatkan kursus merayu nanti. Benar itu. Biarpun dia hitam-hitam, jangan bilang hitam, Anda menyakiti dia. Oh, semakin hari kau semakin manis. Padahal yang manis macam-macam, gula juga manis, gula merah juga manis. Cuman kalimat itu perlu seorang suami pandai memilih. Ya, insya Allah yang indah semuanya. Baik, itu cara kembalinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya nama Haji Ahmad Santoso, Buya, supaya kenal dulu. Alamat di Jatimulia, Gunung Jati, Cirebon. Saya mau bertanya, Buya, Allah menciptakan Nabi Adam itu di surga akhirat bukan, Buya? Karena sepengetahuan saya bahwa surga akhirat yang awal pertama kali masuk itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada disebutkan oleh para ulama tentang surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam. Pertama, kita kembalikan kepada akidah kita ahli sunnati wal jamaati, bahwa keyakinan kita surga sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah. Ada hari ini. Kaum Mu'tazilah mengatakan surga belum diciptakan, karena itu darul jaza, nanti kalau sudah dibangkitkan baru ada jaza. Bukan bagian kita. Menurut keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya surga sudah ada. Dan surga ini pernah Nabi masuk waktu Isra Mi'raj. Itu undang-undangnya sudah beda. Nabi pernah masuk ke surga melihat, bahkan Nabi mendengar terompahnya. Itu adalah alamnya beda. Kalau sudah itu masuknya sudah undang-undangnya bukan undang-undang alam. Nabi sudah dengan mukjizatnya. Cara berjalannya Nabi pun sudah tidak seperti orang berjalan dari Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa sampai ke atas langit ke-7 dan seterusnya. Itu tidak pakai aturan dunia ini. Sudah masuk aturan-aturan alam lain, karena Nabi melihat neraka. Nabi berdiskusi dengan para nabi yang sudah wafat. Kalau orang hidup kan nggak bisa. Itu namanya mukjizat. Nabi pernah melihat surga. Nah, termasuk adalah Nabi Adam. Sehingga di sini memang ada yang berpendapat, karena Mu'tazilah menurut kita bukan kafir. Ini masalah pemahaman. Maka yang mengatakan surga Nabi Adam adalah hanya taman-taman indah, tidak kafir. Akan tapi ulama mengatakan surga itu adalah surga yang sesungguhnya, yang ada di dalamnya malaikat-malaikat dan seterusnya. Surga yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Adam waktu itu melakukan sebuah kesalahan. Masalah kesalahan ini, loh kok Nabi melakukan kesalahan? Disebutkan bahwasanya ulama mengatakan waktu itu Nabi Adam belum diangkat menjadi nabi, tapi dihunikan oleh Allah di surga. Kemudian setelah itu diturunkan ke bumi sebagai nabi. Maka di bumi Nabi Adam tidak pernah melakukan dosa lagi. Jadi surga itu adalah, memang ada yang mengatakan masalah dari pemahaman tadi, karena kaum Mu'tazilah mengatakan surga belum ada. Maka karena surga belum ada, itu hanya taman-taman indah yang Allah hadirkan untuk Nabi Adam. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan bahwasanya itu adalah surga yang sesungguhnya. Kemudian dikeluarkan dari surga. Bagaimana cara mengeluarkan? Urusan Allah, bukan urusanmu. Seperti nanti bagaimana kita masuk surga, urusan Allah. Insya Allah kita masuk surga semuanya. Seperti itu. Baik, yuk kita mencari surga dengan istiqomah menghadiri majlis. Insya Allah kita ketemu Nabi Adam nanti. Insya Allah. Baru kita bertanya serius nanti di sana. Insya Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya, ini uang yang kita kan sudah daftar haji gitu ya Buya ya. Sementara daftar tunggunya itu kan Apa? daftar haji. Sementara daftar tunggunya itu kan masih 15 tahun. Maksudnya itu wajib dizakati tidak uang yang itu? Makanya sekarang tinggal akadnya. Begini, semua harta yang masih dalam rengkuhan kita, dalam kuasa kita, jika sudah sampai nisab uang, nisab itu kurang lebihnya adalah senilai emas murni 94 gram. Kalau Anda punya harta rupiah senilai 90 graman, lalu mengendap diam selama 1 tahun, apakah diam di saku Anda atau diam Anda titipkan dia di dalam seorang? Bukan dipinjam, dititipkan. Dipinjam beda. Harta yang dipinjam oleh seorang tidak ada wajib zakat. Misalnya Anda punya duit 200 juta dipinjam seseorang, yang wajib zakat dia. Tapi Anda titipkan, Anda menitipkan, Anda titipkan di orang karena orang itu bisa dipercaya, rumahnya aman, atau di bank syariah, berarti Anda menitipkan. Maka jika berputar 1 tahun, karena itu masih rengkuhan Anda, milik Anda, Anda boleh memakai kapan saja, itu milik Anda, maka Anda wajib mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun. Tapi kalau sudah di rengkuhan orang lain, misalnya Anda beli sesuatu, Anda bayar duluan, maka ketahuilah Anda tidak wajib bayar zakat. Nah, sekarang bahasanya apakah itu apakah Anda beli, Anda membayar untuk haji atau tabungan zakat? Kalau bahasanya adalah tabungan zakat, haji. Kalau bahasanya adalah Anda menabung, berarti masih dalam rengkuhan Anda, dan Anda bisa memakai sewaktu-waktu, Anda bisa ambil sewaktu-waktu, berarti itu adalah dalam rengkuhan Anda. Maka jika uang tersebut sudah mencapai nisab senilai emas 94 gram atau kurang lebihnya 60 juta ya, bukan rupiahnya, emasnya yang penting, emas murni nilai 90, maka Anda wajib mengeluarkan zakat itu. Tapi kalau sudah Anda serahkan, tidak ada urusan, apalagi nanti memang sudah akadnya Anda membeli, membayar, selesai, bukan urusan Anda. Tapi kalau masih dalam bahasa Anda menabung dan itu masih dinisbatkan kepada Anda, kemudian bisa ambil sewaktu-waktu, maka berarti dalam kuasa Anda, dan Anda wajib mengeluarkan zakat setiap tahun adalah 2,5%. Itu saja. Semoga bisa haji semuanya. Kok lama 15 tahun? Panjang umur. Nah, gitu saja, tenang aja, jangan memaksain dengan yang repot-repot. Masya Allah, alam bisawab. Baik, cukup ya. Baik, hari ini bunda-ibunda yang solehah bisa langsung ke Indramayu. Ada maulid muslimah di Indramayu, maka tidak ada musafahah para bapak, insya Allah kita langsung ke Indramayu. Maulid akbar Majelis Muslimah Al-Bahjah Indramayu hari ini sudah mulai, tinggal nunggu kami aja untuk tempat gedung BEKRI Indramayu. Silakan bisa langsung meluncur ke sana. Kemudian Maulid Akbar Al-Bahjah Jamblang, insyaallah di pekan depannya, Ahad depan, dari sini kita langsung ke Jamblang. Ada maulid, kita maulid akbar semuanya. Karena kalau urusan dengan Nabi harus akbar. Kemudian diperlukan pejuang radioku. Siapapun yang bisa berjuang di radioku, apakah bisa jadi penyiar atau yang lainnya, silakan. Program SMPIku, yang ingin mendaftar SMPIku, SMAku gelombang 2 dibuka, silahkan mendaftar, tidak kami rinci, dan sangat terbatas kursinya dan sangat terbatas waktunya untuk SMPIku dan SMAku. Kemudian program Tafakuh untuk mencetak ulama-ulama yang nggak ada urusannya dengan SD, SMP, SMA, mencetak ulama, program Tafakuh boleh Anda mendaftar mulai 2 Rabiul Awal atau 2 Desember sudah mulai, sampai kapan? Sampai nanti 4 Maret atau 27 Matil Akhir. Kemudian ada gelombang kedua. Kemudian tahfidzul Quran untuk anak-anak kecil. Di sini hanya menghafal Quran untuk anak kecil di usia 8 sampai 12 tahun. Karena 12 tahun diberi kesempatan 3 tahun untuk menghafal Al-Quran dengan metode yang sangat khusus yang ada di Al-Bahjah. Dengan percepatan. Kemudian infak center Al-Bahjah. Bagi Anda yang rindu untuk bergabung dengan Al-Bahjah karena rizkinya melimpah, amin. Aminnya jangan males. Karena rezeki Anda melimpah dan Anda ingin melimpah lagi, Anda boleh langsung menghafal nomor rekening ini. Ini rekening pembuka rezeki.
Nomor rekening Infak Center Al-Bahjah. Ngafal tok rizkinya insya Allah banyak. Nggak hafal, nggak niat. Nomor rekening Bank Syariah Mandiri. Dihafal saja, nggak nulis, nggak apa-apa. 7200 4292. Anda hafal sampai pulang di rumah ditulis, nanti sambil jalan langsung apa? Banking apa namanya? Pakai SMS, pakai apa? Pakai HP langsung transfer secepatnya. 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ini adalah untuk pembangunan pondok, untuk makan santri dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada zakat center yang akan disalurkan kepada yang berhak dengan cara yang insya Allah kita akan berusaha untuk sesuai dengan ajaran fikihnya. Bisa melalui transfer ke rekening BNI Syariah di nomor rekening ini, semoga bisa kaya semua, banyak duit nih bayar zakat. 07 200 4 2000 07 200 4 2000. Anda langsung transfer zakat gini. Tapi alangkah baiknya ibu bapak Anda tanyakan dulu Anda wajib atau tidak, karena kita tidak ingin salah. Kita tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau tidak wajib nanti rekeningnya beda, pindah ke yang tadi Islamic Center. Apa ke Islamic Center? Infak Center, yaitu di mana kalau Anda, wah saya tidak wajib zakat, cuman kalau tidak keluarkan gimana? Kalau tidak keluarkan Anda pelit, terus bagaimana? Ya saya keluarkan, tapi bukan wilayah zakat. Di Infak Center Al-Bahjah tadi 7200 4292. Tapi kalau zakat Anda atas nama Yayasan Al-Bahjah di 07 200 4 2000. Infak korban bencana ada, kita juga rekeningnya atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial di Bank Muamalah, nomor rekening 1390123 dan juga ini permohonan dari tim multimedia televisi. Kita perlu dana untuk penyempurnaan program televisi dan semuanya acara tayangan-tayangan televisi. Kita perlu perangkat pelengkap. Kalau dikumpulkan memang banyak sih, banyak enggak, 130 jutaan. Memang alatnya macam-macam, ada yang harga 17 juta, 15 juta, 20 juta, ada yang 2 jutaan. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk menyempurnakan program ini. Kemudian mohon nanti sambil keluar dilirik di kiri kami itu, sana ada bangunan yang belum selesai. Dan targetnya sebetulnya Ramadan nanti sudah tingkat 3 sudah selesai. Tapi sampai hari ini baru ada besi berdiri. Semoga Allah mengirim ahli surga pilihan Allah untuk menyelesaikan itu program. Dan semoga Allah mempertemukan kita dalam kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim. Jauhkan kalimat kami dari mendolimi siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang fakir, dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang kaya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan kami mohon ya Allah, yang sudah berkewajiban membayar zakat, mudahkan mereka membayar zakat, dan tambahkanlah hartanya, melimpah harta yang bersih, halal, penuh berkah. Yang sempit rizki, lapangkan rizkinya dengan rizki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau ridhoi, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon ya Allah, mudahkanlah segala urusan orang yang telah memudahkan urusan orang lain. Dan kami mohon ya Allah, mudahkanlah urusan orang tua yang memudahkan urusan pernikahan putra-putrinya. Dan kami mohon ya Allah,
Ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini, Engkau maha tahu siapa mereka. Kami tidak bisa hitung, tidak bisa sebut nama mereka satu demi satu. Bahkan kami tidak bisa mengetahui semua yang telah berjuang di tempat ini. Tapi Engkau maha tahu ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan ikhlasan. Dan kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang punya masa lalu buruk, kami mohon jadikan hari ini menjadi hari istimewa, hari mulia bagi mereka. Ampuni dosa masa lalu mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari muqaddimah zina, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Hijab antara kami denganmu, zina hijab antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, tak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni kami dan mereka semua. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing pelaku dosa. Akan tapi kami mohon jadikan kami sebab kebaikan siapapun, dan kami mohon jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, hak kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami ingin orang masuk surga karena kami. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, hidup indah dalam cinta karena-Mu, tidak ada prasangka buruk, tidak ada gunjingan, tidak ada caci maki, yang ada adalah keindahan dan keindahan muqaddimah, keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Kami mohon yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, demikianlah kajian pada kesempatan kali ini, dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.